Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan sahabat rohama yang saya muliakan, bertemu lagi kita dalam kajian Khulasah Nurul Yaqin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Umar Abdul Jabbar, "Idza'u Quraisyin lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhadat Quraisyun tu'dir rasula wa tastahzi'u bihi khususan idza dhahaba ila shalah. Ba'da an ra'at istimraruhu fid da'wati wa difa'i ammihi anhu." Judul kita kali ini bahwa orang Quraisy menyakiti Rasulullah SAW. Seperti sebelumnya kita sudah bilang bahwa dakwah ini tidak mudah, ya, bahwa perjuangan Nabi banyak pengorbanannya. Kali ini ketika orang Quraisy sudah 3 kali melobi Abu Thalib agar dia menghentikan dakwah ponakannya itu Nabi kita Muhammad SAW, Quraisy mulai berani mengejek Rasulullah SAW, menyakiti Rasulullah SAW, khususnya ketika Nabi SAW berangkat salat. Ya, wa kana sallallahu alaihi wasallam yuqabiluhum bil hilm was sabr wal lutuf wal afu. Enaknya atau luar biasanya Nabi SAW membalas mereka dengan sabar, tetap lemah lembut, tetap menyapa, tetap menegur mereka, walaupun Quraisy, geng Abu Lahab, Abu Jahal, Uqbah bin Abi Mu'ayth menyiksa Nabi kita Muhammad SAW. Wa kana ashadduhum izaan lirrasuli Abu Jahal wa Abu Lahab wa Uqbah bin Abi Mu'ayth wal Walid bin Al-Mughirah. Ada 4 orang yang luar biasa betul menyakiti Nabi kita Muhammad SAW. Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Lahab paman dekat Nabi SAW karena masih sekandung dengan Abdullah. Ya. Abu Jahal masih paman Rasulullah SAW karena dari Bani Abdi Syams, ya, di atas nanti Bani Hashim dan Bani Abdi Syams, ya. Uqbah bin Abi Mu'ayth dan Walid bin Mughirah. Ini 4 orang ini jagoan-jagoan yang luar biasa, jawara-jawara yang luar biasa sebenarnya di masanya mereka. Hanya saja terusik dengan kedatangan Nabi kita Muhammad SAW. Maksud saya terusik di sini karena mereka kurang berbesar hati, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Khalid bin Walid mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Banyak jawara-jawara lain, banyak tokoh-tokoh besar lain. Di ketika Nabi SAW berdakwah, mereka mengikuti Rasulullah SAW. Namun yang 4 ini, mereka betul-betul merasa bahwa, apa ya saya bilangnya, lapaknya diganggu. Wah, gitu ya. Lapaknya diganggu. Pamornya atau nama besarnya dilampaui oleh Rasulullah SAW. Maka mereka benar-benar menghabisi Nabi kita Muhammad SAW. Sekali lagi, ini yang saya juga bingung caranya gimana, ya. Nabi kita itu ya udah dicekek sama mereka, udah dilempar sama mereka, bahkan dalam satu riwayat Abu Jahal lagi duduk-duduk dengan Akhnas ibn Syariq. Mereka tega membawa seember kotoran onta, kemudian disiramkan ke Rasulullah SAW. Dan Nabi kita SAW membalas dengan senyum aja, nggak marah, ya, nggak dendam, gitu. Abu Lahab itu punya bini, setiap hari pasti menaruh jebakan entah duri, entah kaca, entah apa, bagaimana agar Nabi SAW celaka. Itu pun Nabi kita SAW biasa-biasa saja, nggak balas apa-apa. Nah ini yang kalau saya pribadi, ya, kapan ya saya bisa begitu, gitu ya. Banyak orang yang heboh mencontoh sunnah jubah, jenggot, ya, minyak wangi, pergi haji, sholat tahajud, entah apa, gitu ya. Dan itu keren, bukan berarti nggak keren menurut saya. Itu keren sekali. Ritual itu sangat keren. Tapi ketika ritual tidak diiringi oleh pencapaian Nabi SAW dalam akhlak, itu kita harus bertanya. Saya sering menanya diri saya sendiri tentunya. Kenapa ya Allah, ya,
kepala disujudkan setiap hari, berdoa setiap hari, zikir setiap hari, baca doa setiap hari, jubah dipakai, jenggot coba sesekali dipanjangkan. Namun sunnah-sunnah wilayah ini nggak mampu menyentuh hati kita. Kita lebih demen sunnah yang kelihatan kita ini muslim, padahal banyak pertentangan di jiwa kita. Dan kita melupakan sunnah-sunnah memaafkan, sunnah tetap berkasih sayang dengan sesama umat manusia, sunnah tetap berlemah lembut dengan sesama umat manusia, membantu mereka yang membutuhkan. Kalau Nabi SAW bahkan setelah mereka menyakiti Rasulullah SAW pun tetap membantu mereka-mereka yang butuh bantuan. Pada suatu saat kan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kesel sama tukang sisirnya Bunda Aisyah radhiyallahu anha ketika dia ikut-ikutan membenci si tukang sisir ini, tapi turun ayat untuk menjelaskan ke Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak boleh begitu Abu Bakar, kau harus tetap mampu memaafkan tukang sisir anakmu walaupun dia memfitnah anakmu. Wow, itu bisa nggak gitu ya? Bisa nggak kita kira-kira tetap memaafkan, tetap sayang, tetap cinta, tetap menolong, tetap membantu, tetap peduli, padahal yang disayang, yang dipeduliin menyakiti kita. Gitu. Ini Rasulullah SAW. Kalau saya bahkan pernah saya bilang begini ya, kawan-kawan yang saya muliakan, saking Nabi nggak pernah membalas cacian Abu Lahab, Allah turunkan satu surah untuk membalas cacian Abu Lahab. Gitu ya. Ya, Nabi entah ya, saya kan nggak terlalu ahli juga di sirah Nabawi ini ya. Cacian atau makian mereka ini ada nggak dibalas oleh Nabi SAW? Ya. Ada, tapi mungkin sekian persen, sedikit sekali. Ya. Akhirnya Allah lah yang turun untuk mengatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Kalau Nabi enggak. Aduh. Kadang-kadang kita malu ya. Maulidan setiap minggu, salawatan apa gitu ya. Hanya untuk mendompleng nama ke figurnya Rasulullah SAW. Tapi akhlaknya sungguh sangat jauh dari kita. Bahkan kawan-kawan yang saya muliakan ya, Bunda Khadijah radhiyallahu anha warḍaha menstempel Nabi dengan akhlak yang sungguh sangat luar biasa, bahkan sebelum satu ayat pun diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lihat lagi ke kawan-kawan yang saya muliakan ya. Wa qad intaqamallahu min jami'il mustahzi'ina ba'dal hijrati faminhum man kutila wa minhum man ahlakathul ard. Marad, mohon maaf ya. Lihat. Ketika cara Nabi adalah sabar. Ketika cara Nabi adalah sabar. Ya. Kalau kata Allah kan, fa in tawallaw faqul hasbiyallah. Jika mereka tetap nggak mau, maka ucapkanlah hasbiyallah. Nabi SAW benar-benar mengamalkan ayat ini. Ya, akhirnya apa? Ini satu persatu mereka-mereka yang membenci Rasulullah SAW, mereka-mereka yang menyakiti Rasulullah SAW, Allah lah yang turun tangan. Sebahagian mereka meninggal dengan cara yang Allah khususkan. Dan sebagian mereka habis menanggung sakit yang berkepanjangan sampai dia meninggal. Apakah itu doa yang dipanjatkan Nabi, ya Allah siksalah hamba-hambamu yang menyiksaku? Nggak pernah kita temukan Nabi berdoa seperti itu kepada pembencinya atau kepada orang-orang yang menyakitinya. Ya. Maka bab kali ini luar biasa bagi saya terutama ya. Saya ingin betul belajar, ingin betul diakui oleh Allah dan Rasulnya bahwa saya mampu mencontoh sunnah yang ini. Tapi Allahu a'lam, hanya berserah diri kita kepada Allah, hanya meminta kita kepada Allah, karena ego yang Allah titipkan di setiap hati kita manusia, terutama saya, sungguh luar biasa berat untuk melawannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas segala yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.